Iya, kembali lagi. Halo, Halo teman-teman bersama semuanya. kita berdua, Mol ya. Iya. Setelah sekian lama kita vakum dari industri hiburan, terus ya, industri hiburan gitu ngomong. Kayak ini banget ya, kayak diva banget kesannya. Nah, berapa minggu kita hilang dari wujud di sini? Kayaknya sekitar 2 mingguan kali ya? 2 minggu kita hilang Kayak ya? 2 minggu deh. Iya, lumayan kangen juga ternyata ya, akhirnya bisa merasakan lagi vibes-nya ini ya. Iya, ngobrol Vibes depan kamera. Ngobrol depan kamera, Iya. tentunya di mana lagi kalau bukan di Celups. cerita lucu kampus. Wih, tepuk tangan dulu. Gila. Jadi lupa nadanya gimana? Iya, agak lupa nada kemarin gimana ya. Libur 2 minggu soalnya otak agak ngeblank nih, mohon maaf nih ya. Nah, masih sama kita berdua tentunya, gue Farel Ardafa Dan gue Maulin Zulfa. di Celups. Dan seperti biasa nih, Celups ini tayang setiap hari Jumat Betul. dari jam 5 sampai jam 6 sore. Betul. Gitu. Dan Jadi, tentunya di Langit Musik ya teman-teman. Bisa Yes. didengerin di App Store maupun Play Store. Jadi kalian jangan lupa download dan dengerin Celups dan Langit Musik podcast lainnya. betul Gitu. banget. Nah, karena kebetulan kita habis lebaran belum pernah ketemu ya. Mhm. Kita mau ngucapin minal aidin wal faizin Betul, dulu tentunya. oke. Mohon maaf lahir dan batin Maaf dari kalau ada salah-salah kata dan Iya, perbuatan. mungkin selama ini perkataan kita pernah menyinggung, menyenggol Betul. gitu ya. Kalian aja yang Siapa merasa tahu. tersindir lah Betul. ya. Atau mungkin ada dari teman-teman kru juga mungkin Mhm. mau menyampaikan juga buat semuanya audiens di sini ya. Ya, kita sekalian kita mewakili aja kita lah ya. kita mewakili gitu. Oke, kalau gitu mau. Nah, kita Jadi- mau ngapain lagi mau? Sampai lupa Kita gue. sebelum Udah masuk kelamaan libur, gue lupa podcast ini ngapain sih sebenarnya? kita masih jet lag liburan. Iya, Gue masih lu liburan emang ngapain aja mau coba? gue liburan sebelum lebaran ya. Heeh. Jadi tuh sebelum lebaran tuh gue sempet sakit. Jadi tuh makin banyak di rumahnya, ngerti gak sih? Jadi kayak bener-bener udah libur, sakit, jadi plus-plus gitu loh. Kayak di rumah ya. Jadi gue tuh liburan tuh gue kayak di rumah. Leha-leha aja, gue jalan-jalan juga sih. Cuman kayak banyakan di rumah. Berarti libur lebaran lu banyak diisi sama sakit. Berarti lu Enggak. cuma leha-leha di rumah doang dong libur Enggak, lebaran. gue sakit paling 3 hari doang. Oh, 3 hari doang. Sisanya Sisanya itu leha-leha, leha-leha. jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kemana? Ceritain dong. Banyak dong, jalan-jalan ke mall Oh, ke gitu mall, aja. Cuman gue sempet oke. mudik juga ke Balikpapan. Oh, lu kampungnya di Balikpapan? Enggak sih, cuman kayak bapak gue lagi kerja di sana gitu. Oke, gimana? Pengalaman mudik lu ceritain dong. Kan pasti teman-teman di sini pada banyak yang mudik juga nggak? Boleh dong di komen kalau misalnya teman-teman di sini mudik juga. Kalau pengalaman mudik lu gimana mau? Karena gue naik pesawat, jadinya gak ngerasa yang gimana-gimana banget sih pas kalau mudik kemarin ya. Ya, Terus sampai Balikpapan juga gue cuma 4 harian doang. Terus ya udah sih gitu-gitu aja, jalan-jalan, terus makan. Karena kalau Balikpapan kan seafood kan ya. Jadi gue makan seafood. Balikpapan itu kayak gue pernah ke sana. Lu makan di ini nggak? Rumah makan Fauzan tau nggak? Hah? Gak, ini beneran. Lu ngasal gimana ya? Rumah makan Fauzan yang dia jual seafood. Aduh, gue udang, makan seafood tapi gue gak gitu-gitu. tahu dari rumah makannya apa. Aduh, ada nama rumah makan Fauzan. Gue kesana enak banget, dia udang bakar madu. Endong sama gitu-gitu iya. kan. Itu kan Emang Balikpapan enak kayak banget gitu sih kan. seafood. Iya, seafood semua kan basically. Iya, terus Nah makanya tapi kalau misalkan gue ditanya tuh ngapain di Balikpapan, gue bingung soalnya ya gak ngapa-ngapain, kayak ya udah biasa aja bangun terus jalan-jalan makan, karena di Balikpapan kan emang sempit kan kotanya, Ya, jadi nggak ya. kemana-mana gitu. Betul. Tanya balik dong. Oh iya, kalau lo kemana? Nah, Al? itu yang gue tunggu-tunggu. Aduh, kan udah Mesti briefing dulu nyiapin ya? nih, udah nyiapin skrip nih ya. Tolong. Nah, kalau gue sendiri, gue kebetulan nggak punya. Sebenarnya gue punya kampung halaman. Cuman udah nggak ada yang di sana juga. Oh iya. Gue tuh di Padang. Oh Padang, gue Palembang. Oh, Kita deketan dong. kita udah pernah ngobrol. Aduh, kan kelamaan Sampai libur kan lupa. kebiasaan kan. Oke. Iya, enggak. Jadi aslinya tuh gue di Padang sama di Surabaya. Cuman yang di Padang itu udah pada merantau semua ke Jawa. Dan yang di Surabaya itu biasanya mereka yang kesini kalau lebaran. Gitu. Jadi Tapi karena cuma 1 orang tinggal di Ya, Surabaya oke. itu. Jadi akhirnya ya udah. Gua mengisi libur lebaran ini ya dengan menikmati kota Jakarta yang tidak ada orang. iya sepi, enak banget ya polusinya. Tidak macet. Enggak sih, polusi tetap aja sama. Polusi kali ya. tetap sama. Cuma yang penting nggak macet lah. Terus Penting kita nggak macet, benar. coba geser dikit, healing dikit ke Bogor. Waktu itu gue nginep di Bogor. baik. Sumpah itu hotel bagus banget. Apa tuh? Aduh, Pesona namanya Alam. Pesona apa? Alam mah puncak ya. Royal Tulip atau apa ya? Oh Gua Royal lupa. Tulip. Gua Ya lupa gue deh. tahu. Tahu. Kan rumah gue agak dekat Bogor. Jadi kayak gue suka nginep di sana. Oh iya, Iya. di Royal Tulip itu? Di Royal Itu Tulip yang ini pernah. kan, yang 4 lantai itu doang kan? Pokoknya 6 lantai apa?
Pokoknya dia nggak. Ratu tuh yang ada di pegunungan gitu nggak sih? Iya pegunungan. Gue pernah ke situ. Oke. Gitu. Jujur bagus banget dan bahkan waktu itu nih ini yang apa namanya yang unik juga di waktu mudik gua itu gua waktu nginep di apa namanya Royal Tulip itu gua sebelahan sama kamarnya Pak SBY. Ini gue nggak bohong. Gitu. Ini gue serius. Terus lo foto gak? Tapi ada Pak SBY-nya. Gue nggak ketemu sama Pak SBY-nya. Gue ketemu sama anaknya yang bukan AHY, yang satu lagi gue lupa namanya. Ada tuh gue sempat pas-pasan lewat. Soalnya pas gue baru datang, sebenarnya gue tuh udah bingung gitu kan. Gue baru datang, gue naik ke atas. Wih, kok banyak rame orang-orang nungguin di depan pintu. Jadi kayak di depan pintu kamar tuh kayak ada yang jagain gitu di tempat duduk. Pengawal gitu lah ya. Iya, terus pakai earpiece. Oh gitu kan, baik. Pakai earpiece. Gue sama bokap gue udah senggol-senggolannya tuh. Siapa nih gitu kan. Terus gue lewat depannya, dia nyapa tuh yang orang yang jagain itu. Ya Pak, di sininya tulisan Pas Pampres ya. Gila, gue udah nebak-nebak tuh. Kalau nggak mantan presiden atau presiden beneran ya, gitu kan. Harus lo minta foto dong, Rel. Tapi lo tok aja langsung. Mohon maaf. Saya sebelum kena dok udah dor. Udah belum dok udah dor. Jangan dong. Ngeri juga gitu. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya pengalaman unik juga pas mudik, boleh dong diceritain ke kita. Betul. Langsung WA aja di 08. Enggak dong, langsung komen aja ya. Kalau kayak gitu lama dong, Rel. Iya, betul. Boleh langsung komen aja di Langit Musik ini karena kalian juga bisa komen-komen dan kasih kita gift juga ya, Rel ya. Yes, betul banget. Gitu. Jadi kalau kalian punya pengalaman atau kalian mau cerita kalian tuh kemana aja sih kemarin selama libur lebaran karena lumayan lama lah ya libur lebaran. Lama boleh banget. langsung aja komen. Mungkin ada yang ke Puncak, ke Bandung, ke Sentul dan yang lain. Boleh gitu. ceritain ke kita di Langit Musik nih, langsung di komen aja tuh. Gak mudik Kak. Gak mudik Kak. Farel pulang kampungnya ke McD Duren Sawit. Sotoy Anda. Sotoy. Gak mudik, gak apa-apa sih. Soalnya teman-teman gue juga banyak yang gak mudik. BTW gue mau cerita ini. Jadi pas setelah gue ke Balikpapan kan gue nginep juga kan di Puncak kan. Sama keluarga besar gue gitu. Terus gue main ini, Rel tau gak sih yang kayak serok uang gitu? Oh tahu. Seru banget. Gue tuh lihat di IG story lu mau. Iya. Gue gemes banget. Susah karena itu tuh ada tekniknya. Apa gimana? Gue jago banget. dulu kan? Enggak perlu bahkan disatuin. Jadi tekniknya itu adalah lu bukan di tengah-tengah terus lu serok gitu, enggak. Lu dari ujung ngambil mau. Jadi itu lu pakai spatula kan? Jadi lu dari tempat yang justru nggak ada duitnya, lu serok tuh ke bawah, serep cepet. Lu telat ya saunya. Ya kan lu juga nggak ngomong lu main gituan ke gue. Jangan marah-marah dong. Sumpah itu bener-bener kayak di mindset gue kan kayak gue udah nggak nonton nih di TikTok kan. Gue udah ngumpulin, gue serok kan. Gak, gue dapet sih paling cuma 30.000 gitu-gitu. Terus kelihatannya gampang kan? Kelihatannya gampang kayak bisa di. Ternyata nggak bisa ya gitu. Terus jadi itu bahkan kayak ada kali gue setengah jam kayak gitu. Padahal gue tuh berenam gitu loh, Rel. Berenam kan ya masa lama gitu ya. Tapi setengah jam tuh gak ada yang bisa-bisa. Nah nyokap gue sampai bilang, nih kalau misalnya sampai 1 jam gak ada yang bisa, uangnya ibu ambil lagi gitu kayak. Uangnya langsung ambil aja satu-satu ke tangan. Ya udahlah langsung aja begitu kan. Tapi akhirnya gue main yang ini yang di ini apa namanya Rel, yang di kayak ada Coca-Cola gitu, terus yang di roll gitu loh, yang digininya tuh nanti dia berhenti di mana. Ini game itu datangnya dari TikTok semua mau? Iya gue dari TikTok. Dan dari TikTok. Alhamdulillah banget ya, yang di serok-serok tuh gue nggak dapet kan. Tapi pas di roll tuh gue dapet, jadi gue seneng banget. Itu yang di roll terus di ujung dia masuk ke botol mana gitu bukan? Bukan, ini yang lo duit nih ditaruh berjajar gitu kan. Ntar lo berhenti di mana gitu. Tahu. Itu juga. Kalau itu gue nggak punya teknik ya. Cuma itu gue yang punya teknik. Lo punya teknik ya? Lo tau tekniknya apa? Gimana? Kan tante gue itu kan berambisi banget kan buat dapet kan. Terus gue bilang kayak, tante kuncinya itu jangan berambisi. Udah jangan bersemangat gitu loh. Kayak santai aja gitu, santai aja. Tapi pasti dapet soalnya dia nggak dapet sampai akhir kan. Meanwhile kayak gue sama sepupu-sepupu gue tuh yang kayak biasa tapi dapet gitu loh. Udah langsung dapet. Iya. Karena terlalu fokus mungkin kayak. Jadi nggak boleh ada dendam di hati tuh nggak boleh, nggak boleh berambisi. Hati gitu. harus clear dulu. Harus bersih, betul. Bukan beer pong dong. Kan masih lebaran ya. Iya. Kita sudah. Kalau lebaran tuh apa ya? Marjan pong. Bandulan pong. Oh teh bandulan ya. Teh bandulan. Nah, kalau lo THR dapat? Alhamdulillah dapat. Tapi gue nggak pernah ada konsep THR yang dikasih dari tante, dari om gitu. Ini udah diomongin. Iya, ya nggak apa-apa kita omongin lagi.
Ya gue juga enggak sih. Gue cuma dari nyokap bokap doang gitu. Jadi ya udah sekali THR udah habis dah. Gue juga gue dapet THR tuh dari sebenarnya gue ada tuh konsep ngasih-ngasih gitu. Cuman kebetulan kemarin tuh kayak gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu mereka nganggap gue udah gede apa gimana. Tapi gue cuma dapet dikit. Terus tapi ya banyaknya gara-gara main game itu loh. Alhamdulillah banget makanya ya Allah. Untung ya, tapi nggak apa-apa. Kan sekarang kita udah kembali beraktivitas lagi ya kan. Betul. Semuanya udah balik lagi normal lagi. Kayak kita lihat Jakarta udah kembali macet lagi ya setelah Lebaran kemarin. Terus semuanya udah balik lagi, kita balik kerja lagi. Jujur gue balik kerja pertama kali males banget ya. Oh sama jujur, banget. Males banget. Bukan gitu. Males sih, lebih ke aduh masih lah ya, masih vibes tuh masih liburan gitu. Belum adaptasi lagi. Iya bener, harus adaptasi lagi. Harus dikasih forsir capek lagi kayaknya. Iya bener. Nah semua udah balik lagi. Bahkan mungkin teman-teman yang brengsek kalian udah ketemu lagi gitu ya. Udah balik lagi ke kelakuan sebenarnya. Kelakuan sebenarnya ya kan, yang biasa kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Nah, gimana bridging gua keren banget ya tuh. Tiba-tiba bisa ke kenakalan remaja dari mudik. Ya kan? Nah, pas banget nih teman-teman sama pembahasan kita hari ini ya Mau ya. Kita itu pengen ngebahas kenakalan remaja. Tapi sebelum kita ngebahas kenakalan remaja, gue sebenarnya mikir nih, di umur kita yang saat ini nih, lu sekarang semester 6 kan, sama kayak gue kan? Iya. Emang kita masih layak disebut remaja ya? Jujur deh. Iya nggak? Menurut gue sih masih like aja. Sebenarnya remaja tuh sampai umur berapa sih? Wah, kalau itu ya gak taau ya. Gak tahu ya? Measurementnya gue gak tahu. Cuman kayak kita belum dewasa deh. Soalnya kalau dewasa juga kita masih nakal. Gak tahu. Nggak, soalnya gue mikir gini, kalau misalnya kita nakal di usia sekarang, terus kita dianggap udah bukan remaja gitu ya, jatuhnya udah bukan kenakalan remaja lagi. Tapi tindak kriminal, Pak. Mohon maaf. Jatuhnya udah bukan kenakalan remaja melanggar lagi. Hukum ya? Udah melanggar hukum. Dulu mungkin anak SMA gitu ya, tawuran-tawuran gitu, berantem masih dimaafin sama gurunya, masih ya udahlah gitu. Kalau sekarang kita berantem tawuran-tawuran, ujung-ujungnya viral di partai sosmed. Wah, oh iya, anjir, Twitter susah, jatuhnya kriminal, ya, iya ya kan. Kacamata, emang dia bisa nonton kita? Anda nggak usah tahu. Kayak enggak deh. Kacamata lu kayak om-om genit terus. Udah nggak usah. Gue kaget, gue kirain mereka bisa nonton kita. Tahu-tahu bisa beneran. Iya, ternyata ada tuh siarannya. Jadi gitu, ya kan? Kira-kira apa ya kenakalan remaja yang sering lo lihat atau sering lo lakukan gitu? Aduh, sayangnya nih gue tuh orangnya lurus-lurus banget Mau. Gue tuh nggak ada lah. Gue tuh orangnya anti banget sama yang nakal-nakal gitu. Teladan banget. Tapi sebelum gue hilaf dulu pernah gitu. Gue ceritain mungkin salah satu yang ini kali ya. Ini yang paling gue ingat aja sih. Kenakalan remaja yang paling gue ingat adalah ketika waktu dulu nih, ini sebenarnya jatuhnya bukan kuliah sih, udah SMA gitu ya, masih SMA sorry. Nah pada saat itu biasalah, namanya anak SMA kalau lagi upacara biasanya males, cabut. Nah ya kan, akhirnya waktu itu cabutlah gue sama 3 orang temen gue nih, cabut kita. Nah dulu di SMA gue itu ada masjid sebelahan banget, dan itu ada aksesnya untuk ke masjid. Dan biasanya akses itu ditutup gitu ya. Nah, ketika kita semua udah cabut, kita ke masjid, ke arah masjid. Nah, kita nyantai-nyantai itu di masjid kan. Santai, main apa segala macem. Tiba-tiba ada mobil mendekat. Dateng ya kan. Nah, mobil itu kayak facing kita gitu, kayak menghadap kita. Cuma kita tuh lagi ada di pinggir. Jadi kita masih mikir, nggak mungkin nih dia ngelihat gitu kan. Nggak mungkin dong dia ngelihat. Terus nggak tahu juga kan siapa kan. Akhirnya kita tunggu, keluarlah orang dari mobil itu. Dan ternyata itu orang adalah guru saya yang paling killer. Waduh. Jujur. Kena dong. Belum, Mol. Oh belum. Pada saat itu pas kita lihat, kita sadar, dia belum sadar kayaknya. Terus? Dia lagi ngambil barang itu di bagasi. Wah panik dong. Wah anjir gimana nih. Cabutlah kita. Mencar tuh semua. Temen gua ada yang ngumpet di toilet tempat duduk gitu. Toilet tempat duduk. Satu lagi ngumpet di gudang. Gue ngumpet di lemari baju paskibra. Oh my god. Bau dong ya pasti. Lemari baju paskibra tapi di sampingnya gitu. Jadi ada sela-selanya gitu antara lemari baju sama tempat alat buat sapu-sapu gitu. Itu ada tempatnya. Terus kayak
gue berharap banget, aduh jangan sampai dia kesini kan. Ternyata pas teman gue cabut, dia ngeliat teman gue itu lagi cabut ke toilet. Dia datengin ke toilet. Gue denger digedor. Dar. Hoi, kamu keluar gitu kan. Dar. Hoi, kamu keluar. Gue denger tuh nggak dibuka tuh pintunya tuh, ya kan. Terus tiba-tiba gue astagfirullah, gue istighfar. Out of nowhere tiba-tiba tau nggak denger suara bunyi apa? Bush. Apa tuh? Air. Jadi Ternyata si guru gue itu dia ngambil air dari tempat wudhu, ember, dia isi ember, terus itu toilet itu disiram sama dia. Biar dari dalam dari atas. Dari luar. Okay. Dari luar disiram. Biar gitu kan, set. Akhirnya gue mendengar suara buka cetekan pintu. Cetek. Terus gue lihat udah masa kuyup. Dari atas sampai bawah beneran kayak habis renang kan. Kok bisa sih? Kira-kira disiram itu. Emang tembus. Jadi kan atas itu ada celah, atasnya ada celah, bawahnya dari jadi atas kayak model gitu. apa sih sebenarnya toilet yang bukan full ketutup gitu loh. Oh iya. Jadi dari atas ya airnya ya? Iya, atas ada, bawahnya ada, gue nggak tahu lah itu dia lemparin mana. Keluar dia nunduk ke bawah gitu kan. Terus udah basah kuyup. Aduh gue ketawa tapi gue di dalam situ ya kan. Tapi untungnya nggak tahu ya itu, puji Tuhan. Allahu Akbar la ilaha illallah ya, gue udah nggak ngerti lagi. Nggak ketahuan gue di situ. Cuman gue akhirnya nggak enak sama teman gue. Lu nggak solid gitu ya? Iya, kerasa kan nggak solid. Gue kayak akhirnya membaur sama yang lain gitu kan. Terus dia lewat ada di ruang BK, terus gue kayak gue cuma kayak ngangguk-ngangguk. Aman. Itu sih yang gue jujur paling inget, karena kocak aja sebenarnya, bukan karena nakal banget atau karena apa, enggak, karena kocak aja sebenarnya gitu. Kalau lu sendiri gimana, Mol? Ada nggak, Mol? Jujur kalau gue tuh emang lurus-lurus aja juga banget. Kalau ini serius, Rel. Ini serius. Karena lo tau kan SMA gue tuh SMA orang teladan banget. Kayak SMA 8? 81. Oh 81. Itu tuh bener-bener dididik sebagai cendekiawan. Tapi masa sih gak ada kenakalan remaja? Rel, gak mungkin. Iya ada. Cuman kayak even ya normal-normal aja gitu. Kayak misalkan waktu gue ini kan, kayak kalau gue tuh gak tau kenapa ya, walaupun gak ada apa-apa kita tuh gak boleh pulang. Oh iya? Gak ada apa-apa gak boleh pulang tetap. Kenapa? Gak ngerti entah kenapa. Jadi sampai waktu itu kayak gue pengen pulang banget sama teman-teman gue. Terus akhirnya gue udah gak ada kelas lagi maksudnya? Udah gak ada kelas, itu jadi ada acara gitu. Tapi ya udah selesai acaranya dan gue gak ada kelas. Akhirnya gue mau balik dong. Nah terus akhirnya gue bingung kan gimana caranya biar bisa keluar. Terus akhirnya gue membuat skenario. Jadi gue tuh ngechat cowok gue waktu itu kayak kamu tolong dong bilang kamu pura-pura udah jadi ibu aku, kamu nelfon aku. Nelfon aku. Suara jadi kecil-kecilan gitu. Enggak, jadi dia kayak gue cuma ngirimin dia ibu gitu kan. Terus apa nih, saya udah ditelepon ibu saya nih, ibu saya udah jemput. Akhirnya si bapaknya nggak percaya nih, tetap nggak percaya gitu kan. Terus kayak akhirnya ya udah gue matiin, kayak udah gue bilang kan kayak udah kamu chat aku aja deh, cepetan bilang aja kamu udah di SD depan gitu kan. Terus berani chat sama cowok gue. Terus dengan begitu karena dia ngikutin typing nyokap gue. Jadi kayak abis itu udah kan. Terus akhirnya si bapaknya tuh percaya. Akhirnya bapak percaya dan akhirnya pas dia bukain gue gerbang, gue jalan keluar. Nah terus ternyata ada plot twistnya. Apa tuh? Jadi selama gue ngobrol sampai sapam itu, temen gue tuh dari belakang kaburnya. Oh. Jadi dia dari belakang, pintu belakang dia kabur. Lu gitu. jadi decoy jatuhnya. Iya, gue jadi pengalih. Jadi pengalih perhatian ya, gitu. Ya. Nah terus akhirnya untungnya pintu belakang tuh lagi dibuka. Jadi benar-benar dia laki banget dan alhamdulillah gue juga dibolehin. Ya udah paling kayak gitu doang. Terus gue pernah manjat juga gara-gara gue mau pulang juga sama teman-teman gue. Tapi ini jarang loh cewek manjat pagar, jarang loh. Tapi bukan pagar tinggi gitu sih. Pagar pendek. Tapi tuh karena gue pakai rok kan, gue pakai rok jadi susah banget. Gimana caranya? Jadi teman gue yang duluan, terus tasnya itu ditaruh ke sana. Ya udah manjat aja. Karena tuh ada ini loh Rel. Kayak semacam tembok gitu ya, abis itu baru pagar gitu. Jadi kayak gue bisa naik ke situ. Terus ya udah akhirnya gue pulang. Walaupun nggak tahu deh ketahuan CCTV apa enggak. Tapi ya, sekarang gue nggak dipanggil lah ya. Nggak, lagi kalau ketahuan CCTV emang dia mau gitu rela-relain nge-back CCTV sampai tanggal itu. Dia juga males gila. Iya makanya ya udah akhirnya udah sih gue cuma kayak gitu doang. Karena gue karena ya saking itu tuh bukan hal normal di sekolah gue gitu loh. Jadi gue ngikut-ngikut aja kayak ya Allah nih teman-teman gue nggak ada yang mau pulang, nggak ada yang mau apa. Teman-teman gue tuh nggak mau udah. Mereka aja mau belajar aja udah.
emang terlalu ambis ya. Terlalu Sebenarnya ambis sekolah gue sih. juga ambis, tapi emang ambis-ambis goblok gitu ya ternyata orang-orangnya ya. Habis-habis goblok ya. Nah, gue ada cerita lagi nih Mol, satu lagi. Tapi ini bukan cerita gue. Apa tuh? Ini lebih ke cerita teman gue. Siapa tuh? Adalah namanya. Nanti juga lu lama-lama tahu sendiri lah. Oke, Pokoknya baik. Ini tadi pas ketika gue ngepost, gue pengen bahas hari ini tentang temanya kenakalan remaja, orang-orang tuh langsung request, ceritain tentang dia dong, gitu kan. Oke, gue bakal ceritain di sini. Nah, kalau tadi mungkin kita bahas tentang SMA, orang ini lakukan ini ketika kuliah. Jadi jatuhnya sebenarnya udah gede ya. Oke, udah gede ya? Jadi udah dewasa ya? Kalau masih kayak gini tuh malu-maluin gitu, ya kan? Patut dipertanyakan ya? Patut dipertanyakan. Sebenarnya gue bingung juga nih ya, kalau dibilang kenakalan remaja nggak nakal, tapi kalau dibilang bukan kenakalan remaja juga ya enggak gitu loh. Karena gini loh, jadi orang ini itu kita sering sebut dengan destroyer gitu ya. Karena apapun waduh, kok ada yang ngomong bang ampun bang, aib gue bang. Apakah Anda orangnya? Apakah Anda? Apakah Anda tahu? Ya kan nggak tahu kan, ya kan. Nah, karena orang ini tuh apapun yang dia sentuh rusak. Oh, gue tahu lagi langsung apa? Aduh kan, ada tahu. Temen gue juga kan. Oh, temen lu juga ya, jadinya ya. Oh iya benar-benar. Jadi apapun yang disentuh rusak. Dia pernah meminjam 2 buah mobil. Astaga. Dua-duanya hancur. Astaga, ya kan? Allah. Terus dia pernah meminjam 1 motor. Hancur. Motor satu-satunya tuh hancur. Ya kan? Terus dia pernah makan di suatu restoran. Ya pecah. Kan? Mejanya pecah. Mejanya bukan pecah. Piringnya lagi. Bukan piringnya, mejanya pecah. Ya kan? Bahkan sampai orang pun dirusak dia kayaknya nih. Agak brutal ya memang ya. Iya. Ya adalah inisialnya ya, kita nggak usah sebut lah. Inisialnya J lah ya. Ya kan? Nggak usah disebut lah ya. Tapi inisialnya J gitu. Oh ada revisi. 2 motor bahkan dirusak sama dia. Gila tuh. Itu jatuhnya menurut lu ya? Jatuhnya itu kenakalan remaja atau kriminalitas dini? Ini kayaknya udah masuk ke kriminal ya. Kriminal jatuhnya ya. Nih, sampai bermotor-motor Jedemi. Sebetulnya Jedemi, bukan Jedemi kan, tapi bukan. Jeremy. Dengar-dengar dia juga ini ya sempat kemalingan. Betul. Di mobilnya gitu ya. Jadi segala hal ya namanya kita kenakalan remaja itu pasti ada karma baik dan karma buruknya ya. Betul. Nah, karma buruknya pada saat itu adalah kecurian laptop. Laptopnya mobilnya dipecahin, kacanya diambil laptopnya. Udah double tuh. Iya. Jadi apa teman-teman semua apa ya istilahnya dari masalah ini, apa yang hal yang dapat kita ambil, jangan menjadi seorang yang merugikan orang lain. Gitu ya. Jangan jadi orang yang merugikan orang lain, karena nanti akhirnya ada karma buruk gitu yang datang ya kan. Jadi kita harus selalu menjadi orang yang baik. Mungkin nggak apa-apa kenakalan remaja kalau masih SMA gitu ya. Kalau masih SMP masih bisa dibilang kenakalan remaja, tapi Anda yang udah tua ya kan, udah kuliah. Jangan masih merasa remaja. Gak usah sok-sok ngaku masih remaja-remaja, nggak usah mentang-mentang mungkin aduh gue ngerasa masih muda nih, gue Gen Z nih, gue Gen Z. Terus gue remaja, enggak juga. Gen Z kan paling muda paling tuanya bisa 30 tahun ya. Aduh, Gen Z. Gak tahu deh gue, 20-an kasih. Penelitian lu gak pakai Gen Z ya? Enggak dong. Oh, ini ngomongin penelitian ya, langsung ke akademik ya. Aduh, bad luck tiada henti katanya. Iya, ya sabar aja ya, semoga mungkin Anda harus beribadah, banyak-banyakin memberikan rezeki ke orang-orang. Gitu. Banyak-banyakin inilah. Kayaknya bisa dijadiin movie gak sih? Apa? Bisa jadiin movie gitu. Jujur dijadiin series aja bisa kayak tukang bubur naik haji nih. 1012 episode. Banyak banget. Gak ada hentinya, bener. Bad luck tiada henti nih. Bener lah, kita doain aja semoga orangnya cepat tobat ya. Dan teman-teman yang mungkin punya teman dengan ciri-ciri atau karakteristik yang sama, semoga diingatkan gitu ya teman-teman, supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Daripada mobilnya laptop kecolongan mungkin. Betul. Nanti nextnya bisa apanya bahaya gitu ya. Bisa motornya kecolongan, yang tadi padahal udah rusak kecolong lagi. Aduh ya Allah, kasihan banget. Itu udah betaknya udah double gitu. Kalau lu ada di game, lu rasanya pengen ini gak sih? Pengen beli nyawa aja langsung. Bisa gak sih beli nyawa gitu? Atau restart ulang bener, gitu. Oke. Nah, Mol, tadi kan kita udah ngomongin mungkin dari diri kita sendiri. Terus kita juga udah ngomongin dari masing-masing dari teman-teman kita. Lu udah ngomong belum dari temen lu? Belum ya?
Gue pikir dulu ya. Ada yang mau ceritain? Nanti ya mungkin ya. Gue pikir dulu ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya ini agak unik nih. Karena kita bakalan bacain kenakalan-kenakalan dari netizen. Baik. Nah, ini biasanya kocak bin lucu, ya kan? Biasanya kocak bin lucu biar buah kakak deh. Biar buah kakak. Coba kita lihat ya. Nih, gue tadi dapet. Nah, ini kayaknya sumbernya agak bener nih Mol kali ini Mol. Kemarin tuh kita sumbernya apa sih namanya? Apa tuh? Masih ingat gak sih kemarin sumber kita yang sangat kredibel itu? Apa ya? Gue lupa lagi. Saking ininya. Aduh, uniknya. Bentar ya. Kenapa? Ini agak nge-lag nih Mol, sinyal gue. Aduh, bentar Makanya ya. lo pakai wifi sini aja. Hah, wifi sini? Iya. Emang ada wifi Ini sini? ada di depan nih. Wah, apa tuh Mol di depan? Lihat dulu dong. Oh, Telkomsel Orbit. Iya, Wah, betul. oke. Jadi Emang- hari ini disponsori oleh Telkomsel Orbit. Weh. Telkomsel Orbit. Kelihatan kelihatan nih nggak di sini. Sebenarnya tadi kelihatan sih gitu ya. Ah, emang kenapa mau Telkomsel Orbit ini? Soalnya dia kecepatannya bisa sampai bisa sampai berapa ya guys? Tolong info boleh? Aduh, awan banget ini kalau built-in beneran ini udah di ban kita kagak Iya, bakal udah dikasih nggak built-in balikin lagi lagi. ini ya. Ya enggak, tapi ini built-in beneran emang nih tuh. Buktinya gua Langsung pakai tuh ya. Telkomsel Orbit guys, langsung tuh ya. Bisa guys, langsung. Saya pakai Telkomsel Orbit. Gokil. Terima kasih Telkomsel Orbit ya kan. Oke, Mal, sekarang saatnya kita bacain ini katanya kenakalan remaja dari netizen. 10 cerita kenakalan netizen ini bikin emosi sekaligus ketawa. Jadi kalau nggak ketawa harusnya nggak parah ya. valid. Kalau nggak tahu parah ya. Nggak valid harusnya. Kurang nih. Kita bacain dulu yang pertama. Kegiatan nakal itu emang apa sih menurut kakak gitu kan? Ada yang nanya cerita di Twitter. Terus ada yang reply, ngambil es batu dari freezer tapi abis itu nggak diisi ulang lagi. Emang kalau ini tuh emang bandel ini orang nih, jujur aja. Pasti langsung diomelin sama emaknya gue. Biasanya gitu. Nggak usah emak, gue juga ngomel itu kalau kayak gitu. Pasti. Ya kan, coba kita lihat lagi yang lain kenakalan remaja dari netizen. Oke, tadi kalau lu rating kenakalan remajanya berapa tuh, Bang? Dari 5 ya. 1 sampai 10 deh, ya. 1 sampai 10. 6 lah. Oke, bentar. Katanya tadi Telkomsel Orbitnya kurang tengah. Udah tengah tadi udah gue benerin. Enggak, nah ini nih. Nah. Tuh kan. Gimana? Baik. Oke, mantap. Udah bagus ya Telkomsel Orbitnya ya. Oke. Tadi berapa? Lu kasih nilai berapa? Gue kasih nilai 6. 6. Oke. Nih next. Ada kenakalan dari netizen lagi. Pasang foto kangen band sebagai wallpaper di iPad punyanya Apple Store Korea. Apple Store Korea? Iya. Nah, karena ada Apple Store Korea ini jadi lucu ya? Jadi lucu. Kalau di Indonesia Kalau kayak di udah Indonesia biasa aja naruh kangen langsung band. Korea. Dia naruh kangen band di Apple Store Korea. Aduh ya Allah. Tapi biasanya orang naruh selfie-nya loh justru di Apple Iya, Store. orang naruh selfie atau enggak nyalain alarm tuh biasanya. alarm. Gua nggak pernah kepikiran naruh foto muka kangen band. Maksudnya kangen band ya? Kok Kebayang random nggak sih banget muka ya? kangen band kayak jamet yang zaman dulu Kangen gitu band loh. zaman dulu gitu ya? Kangen band zaman dulu yang masih jamet gitu loh. Astaga, ini kocak. Kalau menurut lu berapa, Mol? Itu, Mol, 1 sampai 10. 7 lah, naik dikit lah. 7, naik 7. dikit. Oke, coba next lu yang baca, Mol. Ntar lu nih. Ada iklan nih, ya. ada iklan. Nah, nih, tuh, baca next. Ada apa lagi, Mol? Dari netizen nih katanya bikin kocak ketawa-ketawa. Yang kedua. Apa tuh? Ini headline saya, kalau yang satu ini dijamin bikin emosi seluruh isi rumah deh. Oke. Coba kita tes ya. Kita tes, bikin emosi Katanya, gua enggak? Naikin volume TV sampai maksimal lalu matiin TV-nya. Waduh, jujur. Agak annoying ya ini. Jujur. Ini gue takutnya kalau orang yang salah nyalain TV langsung kena serangan jantung ya. Hati, bahaya. Oke. Kalau ini menurut gue ini bukan lucu tapi nakal. Nakal. Ini nakal. Ini real definisi kenakalan. Ini real nakal. Oke, real gue nakal. boleh lah. Gue kasih 7/10 nih. Baik. Nakalnya Yang boleh, selanjutnya ya. boleh. Next, coba. Gosokin 2 telapak tangan sebelum masuk gedung kuliah. Jadi pas dia cek temperatur kedeteksi suhu aku terlalu tinggi. Pulang deh. Aduh. Sebenarnya nakal sih. Dibilang Nakal nakal sih. nih. Cuman ya kurang ya. Kurang nakal. Kayaknya kurang nakal ya. Kurang nakal. 3/10 lah. Oh my 3/10. god. Nah, karena banget. kalau kuliah nggak perlu izin sakit kayak gini-gini udah langsung cabut Langsung aja. cabut Kalau aja, kuliah betul, mah kagak betul, peduli betul. dosennya ya kan. 3/10 lah. BTW gue jadi ingat sesuatu Rel. Jadi waktu itu pas zaman-zaman SBMPTN ya. Ya. Tapi pas masuk kuliah nih ya, pas belum Covid, gue tuh belajar terus kan di rumah, kayak di intern gitu. Nah, sampai waktu satu itu
satu waktu itu gue belajar nih sama teman gue, ya kan? Gue belajar di rumah teman gue, terus gue bilang kayak sampai malam kan, akhirnya gue bilang, aduh gue nggak mau fix besok gak sekolah, gue gituin kan. Terus besoknya lo tau apa? Gue bener nggak sekolah karena gue kecelakaan. Astagfirullahaladzim banget makanya. Ini gue takut, gue nggak mau kayak gitu lagi, gue takut banget. Ya makanya kalau ngomong tuh paling banter mah sakit. Itu udah paling banter ya, banget tuh. Sakit juga kan ya, maksudnya ini ngomongnya aduh sakit perut atau aduh besok nggak mau sakit perut fix gitu. Demam gitu, kayaknya demam masih ya udahlah gitu kalau amit-amit beneran kan, tapi masih bisa dihandle lah gitu ya. Ini kalau ente kecelakaan kan Anda nggak tahu, kecelakaan bisa kecelakaan mobil, kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat kan nggak ada yang tahu kan. Ya makanya jangan ngomong kecelakaan gitu. Enggak, ya gue ngomong aduh besok nggak sekolah nih, aduh udah gitu. Udah nggak sekolah tuh kayak ya Allah nggak kayak gini maksudnya. Iya. Menyeramkan. Amit-amit deh, jangan sampai kejadian. Coba jangan lagi. Next ya. Kasih lihat dari netizen lagi, pilih Mol yang kocak, Mol, coba yang kocak. Ini lebih ke parah dan iseng dan jahil sih. Oke, yang gue paling pernah yang paling deh, yang paling. Oh, yang paling dulu ya, bentar ya. Boleh paling jahil, paling iseng. By the way, teman-teman yang di sini yang lagi nonton, kalau ada cerita buat tentang temennya gitu, mungkin pernah melakukan kenakalan remaja yang kocak-kocak atau yang unik-unik, atau mungkin pengen nanya-nanya ke kita juga, boleh langsung aja teman-teman bisa pakai kolom chatnya buat nanya-nanya dan cerita juga ke kita. Dan jangan lupa bukan kolom chat doang, kita juga punya kolom gift ya. Itu yang selalu tidak pernah saya capek-capek untuk kasih tahu gitu ya, karena kita punya kolom gift, teman-teman. Kolom gift itu bisa dipakai untuk memberi kita uang jajan. Betul. Ya, Rp1.000 dari Anda pun tetap berarti buat kita. Betul. Gitu. Kita tetap menghargai recehan ya. Betul sekali. Nih gue bacain yang menurut gue lumayan lucu. Apa tuh, Mo? Kasih tahu dong. Nah, kayak gitu ya, Nade. Gue pernah masukin kotoran sapi setengah basah ke helm orang gak dikenal di masjid dekat rumah. Tapi ini agak lucu sih. Enggak, gini coba baca lagi. Gue pernah masukin kotoran sapi setengah basah ke helm orang gak dikenal di masjid dekat rumah. Astagfirullahaladzim, ini real kenakalan gila. Gini deh. Gimana lu dapat tai sapi dari mana? Basah lagi. Iya. Dari mana berarti? Dia fresh from the oven. Makanya kayaknya udah mulus tuh sapi itu ditampung gitu kan. Nah, ada helm nih gitu. Apa gila, gitu. Kepikiran ya. Random banget gini ya. Gila kepikiran banget. Gue enggak ngerti ada orang yang sampai kepikiran buat gini saking nakalnya gitu. Ini tapi ngomong-ngomong tentang kotoran sapi ya, gue jadi inget nih, temen gue ini jatuhnya bukan kenakalan remaja ya, jatuhnya kegoblokan remaja ya. Jadi waktu itu dia pernah, kalau nggak salah itu beol lah, maksudnya buang air besar. Di sini boleh nggak sih ngomong beol, berak gitu, ngomong tai itu boleh nggak? Jangan lah. Jangan, nggak boleh ya? Nggak tahu sih. Kan kotoran, boleh nggak? Coba. Nanti kita tanya ke produser. Bapak produser. Hilang. Boleh nggak sih? Di sini batasannya apa sih? Oh, nggak boleh. Ya udah. Kita ngomongnya kotoran aja ya, kotoran gitu ya. Nah, temen gue nih pernah lagi buang air besar gitu ya. Tiba-tiba nggak sengaja gitu, kotorannya tuh nggak masuk ke target. Gue juga nggak ngerti. Nggak masuk ke target? Gue juga nggak ngerti. Kotorannya tuh nggak masuk ke target. Jadi kayak keluar dari bolongan toilet, Pak. Hah? Oh oke, gue kayaknya dia pakai toilet jongkok. Oh, jongkok ya. Kayaknya dia pakai toilet jongkok. Nah, terus otak pintar yang dia pikir bukan membersihkan, pakai ambil alat untuk membersihkan atau disiram atau apa, tidak. Apa? Otak pemikiran remaja sangat pintar yang pertama dia pikirkan adalah kayaknya gue harus langsung serok. Jadi diambil pakai tangan. Diambil pakai tangan, dimasukin. Astaga, oh my God, ini seriusan. Tapi emang orang itu emang udah terkenal agak-agak on ya. Jadi mungkin itu hal yang normal buat dia di sekolah. Gue nggak ngerti juga sih ya. Gue kebayang lagi, geli banget. Iya makanya kalau misalnya, waduh nggak masuk nih, kita kayak berpikir ada gayung, ada apa gitu disiram, pakai air kayak apa kayak, atau misalnya niat keluar ambil alat atau gimana? Enggak, tidak. Pikiran impulsif yang pertama kali dilakukan adalah pakai tangan, ambil nya masukin ke dalam toilet. Flash baru itu juga. Gue kayak iya sih sendiri. Bener sih. Ya nggak gitu juga dong konsepnya. Itu bukan kenakalan remaja, ini kebodohan ya. Itu kebodohan remaja, betul. Itu kebodohan remaja menurut gue. Agak nggak sesuai.
Nih gue lanjut ya. Coba satu lagi deh mau, satu lagi boleh deh. Ini gak lucu banget, cuman pasti lo pernah melakukan ini. Apa tuh? Bilang bayarin buku kursus 200.000 padahal 90.000 doang, sama ambil gorengan 5 bayarnya 2. Pasti gue yakin banget pasti lo pernah melakukan ini. Mungkin nggak persis kayak gitu ya. Cuman mungkin bukan gorengan ya. Mungkin gorengan. Dan mungkin bukan buku. Bukan gitu. Tapi SPP. Pada saat itu, ya. Aduh, kacau banget. Enggak. Pokoknya pernah lah pada saat itu. Tapi mirip-mirip juga karena ini kayaknya hal basic yang pernah dilakuin semua orang. Bukannya gue membenarkan ini ya, enggak. Iya, tapi maksudnya ini hampir semua remaja kayaknya pernah melakukan hal ini gitu loh. Nge-mark up duit untuk diminta orang tua. Duit yang dikasih di mark up gitu. Semoga nyokap gue nggak nonton lagi, kemarin udah nanya-nanya mana podcast kamu. Oh iya? Iya beneran, mana podcast kamu. Jangan katanya nge-podcast gitu kan. Gak usah lah. Gak usah lah. Mana terketahuan semua dong. ya. Iya, liatin dong coba mana aplikasinya gitu. Ya naikin traffic sih ya, cuman gak usah lah gitu. Nyawa saya terancam ya. Iya bahaya. Apalagi bukan targetnya. Apalagi omongan kita lagi gak enak lagi nih kan hari ini kan. Remaja. Jangan dah kata gue gitu. Nah, Bol. Yes. Tadi kan kita mungkin udah cerita dari diri kita. Kita udah cerita teman kita, kita udah cerita juga dari netizen. Komen netizen. Bukan komen, netizen aja ya. Ini saat ini kita pengen coba nanya-nanya juga dari penonton kita langsung. Oh gitu. Dari listener kita juga langsung. Betul. Siapa gitu. tuh? Nah, ada namanya, mungkin kayaknya orangnya tidak mau diberitahu namanya. Cuma nanti kita tanya aja di dalam pas kita udah telepon gitu ya. Oke. Ini ada kita nama segmen baru. Namanya Petrus, penelpon misterius. Jeng. Gitu kan. Manual banget ya. Nanti lah ditambahin dikit. Nanti kita tambahin ya. Nanti Petrus minggu depan lebih baik ya, lebih baik. Ini Petrus pertama ya kan. Kita udah kehadiran penelpon misterius kita. Sambil gua coba hubungin, lu ajak ngobrol dulu mau teman-teman Langit Musik di sini. Ini aku tidak bisa melihat komen teman-teman ya. Produser. Iya. Iya, jadi gimana guys kalian, kenakalan remaja apa yang pernah kalian lakukan? Karena kita yakin banget pasti kalian adalah remaja-remaja nakal yang pernah melakukan suatu hal gitu. Betul. Jadi mungkin kalau kalian mau menceritakan aib-aib temannya kan, pakai inisial aja, nggak perlu disebut. Betul, nggak perlu disebutin pakai inisial, boleh langsung. Iya, kayak tadi Jeremy Paulus tuh nggak usah. Nggak usah, itu terlalu jelas. Itu terlalu jelas. Tapi JP aja gitu. Betul, teman saya berinisial JP atau oknum berinisial JP gitu, kayak pernah melakukan ini gitu. Ya. Nah, kita udah kehadiran nih, udah hadir penelponnya. Coba kita ini dulu sebentar. Halo. Ya, suaranya masuk nggak? Gimana? Dari tim suaranya masuk? Coba masuk. Si oknum penelpon boleh lebih kencang lagi suaranya, oknum penelpon. Boleh lebih kencang lagi suaranya? Iya kayak gitu. Halo. Tes, halo. Gimana? Coba kurang besar. Halo gitu. Hah? Halo, tes. Better nggak? Kurang gede? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di mic ente coba. Coba di mic ente. Coba ngomongnya agak besar sedikit ya. Coba. Penelpon. Ya, halo. Halo, tes. 1 2 3. Ente nelponnya dari Makassar ya, jauh banget suaranya. Udah pakai speaker. Coba ditelepon dari HP lu. Handphone aku. Handphone ini ya. Coba. Oke, sebentar. Kita Oke. Penelpon misterius, mohon maaf ini suara Anda kurang terdengar. Kita coba lagi sambil ini pakai alternatif lain ya. Nanti kita coba telepon lagi ya. Oke, sudah dimatikan. Gak apa. Ini karena segmen baru ya kan. Betul. Masih trial and error kita ya. Kita masih nyoba. Atau boleh pakai laptop gue? Oh bisa, oke. Baiklah, jadi teman-teman mungkin untuk besok yang pengen jadi Petrus kita, boleh. Coba. Oke. Udah bisa nih kayaknya, udah bisa. Coba. Assalamualaikum. Halo. Oke, udah kedengeran. Oke, better ya? Kedengeran. Oke, better suaranya. Halo. Nih mau disebut namanya atau enggak nih? Oh, enggak usah. Gak usah disebut. Tapi dia dari suaranya ini khas banget ya. Khas banget. Kayak teman-temannya udah pada tahu karena dia punya
apa sih kok chemistry? Punya apa tuh? Iya kayak chemistry tersendiri gitu. Jadi orang pada Sama pasti suaranya? tahu. Iya, suaranya tuh udah berchemistry banget gitu lah. Oke. Berkarisma. Berkarisma. Ada banget gitu karismanya. Iya, berkarisma namanya. Oke. Berchemistry apa coba? Agak bingung juga ya. Oke. Halo, kita panggil kamu Petrus aja ya. Boleh, Petrus boleh. Petrus. Emang apa sih Petrus nelpon kita tadi? Emang kamu punya kenakalan apa sih yang pengen kamu ceritain, Petrus? Sebenarnya saya ada satu kenakalan sih yang parah banget menurut saya. Apa tuh? Yang aduh saya jadi emosional. Waduh. Jangan Agak berlebihan nangis, kayaknya ente ya. Gak usah nangis. Hiperbola ya dia. Jadi di kelas 10 satu SMA Ya. itu orang tua saya dipanggil. Oke, orang tuh dipanggil. Oke, terus? Dan kenakalan saya memang parah banget waktu itu. Oke, baik. Oke. Ini kok jadi agak segmen horor gitu ya Iya. suaranya? Lanjut. Kebetulan waktu itu saya kenakalan saya itu makan di kelas. Makan di kelas. Oke, terima kasih ya sudah menelpon. Anda sangat insightful Nakal, sekali ya, sangat nakal banget nakal. Anda ya. Makan di kelas nggak usah diceritain di sini, Bahlul. Nah, tapi waktu itu gurunya tuh sangat-sangat tidak memperbolehkan. Mhm. Oh, oke. Gitu. Dan saya punya pendirian sendiri gitu bahwa kalau menurut saya kalau emang lapar harus makan cepat gitu. Jadi mau kelas atau enggak harus makan. Itu Oke. kayak hak asasi sebagai pelajar untuk makan gitu. Jadi, saya Oke. punya pikiran sendiri. Baik. Oke, baik. Terima kasih nih Bapak Petrus. Tapi sebelumnya kayaknya Anda terlalu berlebihan ya. Kayaknya hak asasinya tuh nggak sampai segitunya. Ente pasti boleh kan makan kalau lagi istirahat, boleh dong. Oh iya benar. Boleh dong, ya kan, ada dong. Hak Anda di situ ada dong. Emang lagi celamitan aja mungkin waktu itu. Iya. Lagi Tapi pengen kenapa? aja. Kalau saya tuh nakal banget kan berarti kayak melanggar gitu kan. Mm-mm. Melanggar melawan guru gitu. Iya sih, bisa dibilang nakal sih ya. Oke. Mungkin boleh mau kasih rating kenakalan remaja dari Petrus ini? Ratingnya mungkin karena dia udah memberikan waktu dan tenaganya untuk menelpon kita gitu ya. Ya. Gue kasih ya 5/10 lah. 5/10. Selamat Petrus. Selamat. Ada Kamu lagi nggak? dapat Ada lagi rating 5/10. Ada lagi nggak Petrus? Mungkin yang lebih tinggi dari 5/10 nih, coba. Jujur sebenarnya kalau di SMA kenakalan saya itu doang. Mungkin kalau di kuliah? Mungkin di kuliah atau mungkin kenakalan temennya juga mau sharing-sharing, nggak apa-apa Petrus. Oh mungkin saya boleh ini nggak menyampaikan pendapat saya terkait kenakalan remaja di zaman sekarang gitu. Sedikit aja. Baik, Ya, Bapak. Boleh, baik. Bapak. Tapi sekedar mengingatkan saja, ini podcastnya namanya cerita lucu kampus ya, bukan motivasi ya. Ya, cuma ingetin aja. Tapi nggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi karena ini cerita lucu kampus, ini sedikit saran aja untuk teman-teman yang berkuliah. Ya. Tolong bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Asik. Oke. Lanjut. Karena banyak di zaman sekarang itu, terutama anak muda itu tidak bisa membedakan gitu, Bang Farel dan Kak Molir. Oh, Bagaimana baik. apa yang dapat menghancurkan masa depan mereka dan apa yang dapat membuat mereka menikmati masa yang muda gitu. Kayak contohnya narkoba, pergaulan bebas itu kan Wah, sebenarnya lebih ke menghancurkan masa depan ya. oke. Baik. Tapi kayak mungkin remaja zaman sekarang menganggap itu menikmati masa muda gitu kan, salah itu. Iya. Amin. Padahal menikmati masa muda mah jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan ke klub gitu kan. Salah dong. Masa jangan-jangan ke klub, salah dong. Baru aja semenit yang lalu. Salah dong. Jalan-jalan ke gunung, ke pantai gitu kan, mumpung masih muda, mumpung masih fit. Karena kalau udah tua kan udah nggak bisa. Nah itu baru menikmati masa muda. Kalau yang tadi kayak pergaulan bebas itu maju ke depan gitu. Jadi mohon teman-teman yang mendengarkan podcast ini tuh tolong bedakan ya antara dua itu. Mungkin itu aja sih saran dari Petrus selaku penonton pada hari ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong semuanya. Insightful banget ya. Petrus ini luar biasa, keren Petrus. Sungguh memotivasi gitu ya. Betul, memotivasi banget. Tapi bentar ya, Mal. Ted, nanti malam kita jadi ini nggak, Ted? Dugem. Waduh. Oke. Thank you Petrus ya, thank you. Dadah. Baru aja ya. Baru aja. Dibilang. Langsung diingetin ya kan. Enggak. Tapi Petrus ini salah satu orang yang bener lah gitu Betul. ya. Petrus ini ya. Dia
ininya kuat gitu. Apa sih namanya? Ideologi. Ideologi pendiriannya Pendirian kuat. gitu ya. Dia idealis gitu. Gue denger dari 10 temenan yang sholat, kalau sholat Jumat dia doang ya? Wah, asli jujur. Orang Cuma Jumat, dia doang gak inget sholat orang ya? kan Jumatan ada ininya ya. Kalau 3 kali nggak Jumatan jadi kafir kan. Iya. Wah, kalau dia 3 kali dia Jumatan terus teman-temannya gitu enggak. Sekali Jumatan sekali enggak. Sekali Jumatan Ini ya sekali enggak. kayak Kan ini yang ya. penting enggak kafir Iya, gitu ini kan. gak kafir. Yang penting gak dikeluarin dari Yang Islam. penting kalau dari Islam gitu. Emang Islam KTP aja ente semua gitu. Oke, kita coba balik lagi. Aduh, gue pengen balik lagi ke chat nih, Mal. Tapi komennya agak ofensif ya. Komennya nih agak Agak gimana gitu ya. Oke, coba enggak apa-apa deh, ya, coba ya. Kita jawab. Farel Molin apakah pelaku seks bebas? Tentu tidak. Tentu tidak. Tidak kan? Tentu tidak Tentu dong. tidak dong. Kita Tidak tidak mendukung dong. seks bebas ya teman-teman Betul. ya. Sudah memaklumi seks bebas di kalangan remaja? Pastinya tidak dong kita. Nah, ini perlu enak sini untuk dibahas. Sebenarnya enak untuk dibahas jujur. Tapi dibilang maklum, zaman sekarang tuh namanya udah bukan maklum, tapi karena udah terlalu banyak ya. akhirnya orang menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Biasa aja, padahal kalau misalnya dipikir-pikir ya, itu ya enggak banget gitu loh, ngerti gak sih? Jujur. Enggak banget. Cuman karena saking banyaknya orang-orang yang sampai gue nggak tahu ya, tapi kayak pasti tuh kayak stereotipnya tuh orang-orang yang pacaran tuh pasti kayak gitu. Iya. Padahal enggak juga. Enggak juga. Tapi orang-orang bakal ngecap itu suatu hal yang aneh ketika orang udah pacaran lama tapi nggak melakukan hal itu. Bahkan bener. Yes, harusnya kan betul. sebaliknya kan, sebaliknya kayak lo tuh heran kalau misalnya orang tuh melakukan itu, tapi ini tuh sekarang tuh udah di zaman gue tuh heran lo nggak ngelakuin ini kayak gitu. Iya bener, karena orang pasti ngomongnya kalau udah orang pacaran lama, masa lu selama itu sama dia nggak ngapa-ngapain sih, gitu kan? Gitu. Iya kan, pasti aneh-aneh gitu ya. Tapi kita lihat lah sekarang dunia gimana ya kan. Iya. Kita tahu lah, aware, kita nggak munafik juga gitu ya dia kayak gimana. Pasti ada aja lah ya yang kita lakuin yang nakal. Cuman ya betul. nggak Cuman seks kalau bebas sih. Untuk seks bebas kita kayak belum bisa memaklumi. Iya, ya. kita belum bisa Iya, maklumi iya, dan iya. kita masih apa ya? Karena gue tuh lumayan konservatif orangnya. Oh, iya. Gue lumayan konservatif. Oke. Kayak agak konservatif. Sedikit gitu. Oke. Gitu, dan karena kebawa sama orang tua gue juga sih. Tapi ya emang wajar kalau orang tua emang konservatif ya. Cuman ya gitulah, maksudnya kayak gue belum se open minded itu untuk membebaskan seks bebas segala macam. Sebenarnya bukan seks bebas itu jadi open minded juga. Zaman sekarang itu iya. open minded ini kan dengan seks Di bebas twist lah. dengan Di-twist wah gitu. lu berbicara kasar itu. Iya, open minded tapi enggak. kalau misalnya kita bicara fakta, sekarang open minded itu adalah orang-orang yang mewajarkan semua hal dengan alasan hak masing-masing gitu. Cuman gue nggak segitunya gitu loh. Gue belum segitunya untuk mewajarkan hal yang sebenarnya emang dilarang ya. Dilarang agama, dilarang norma segala sebenarnya dilarang sih. Norma dilarang, agama dilarang. Iya. Apalagi kita, ya Allah, di Indonesia tuh budayanya timur banget cuy. Iya, jujur timur Ya, banget sih. mungkin Kita kalau nggak di barat ini berprestasi. beneran udah Iya. dimaklumi sama orang ya. Udah serah lah lo ngapain aja gitu kan Iya. kayak. Mungkin kalau di sini kita memegang budaya ketimuran ya kan mayoritasnya Islam ya kan? Muslim, Islam lah gitu ya. Mungkin Kayaknya agak iya. bukan sesuatu hal yang wajar. Betul. Mungkin di Jakarta. Iya. Kita nggak tahu. Next. Tapi kayak ya Apa tuh? kalau misalnya temen-temen gue kayak gitu ya gue nggak gimana kayak ya Oke, udah oke. ya udah pilihan lo gitu. Ya, Cuman kayak ya. kalau gue sih ya gue nggak mau maklumi, gue nggak mau wajarkan. Cuman kalau lo mau memilih kayak gitu ya udah Ya aja. udah, gitu. Dan gue nggak ngapain juga sih karena ya udahlah gitu. Kalau gue nggak mau. Gue ada temen gue gitu langsung gue melaknat. Enggak. Anda tidak benar. Langsung lo cut off. Langsung cut off. Langsung gue gak mau temenan lagi sama dia gitu kan. Nggak selebay itu. Kita next. Ke pertanyaan berikutnya nih. Paling rajin sholat tapi pacaran beda agama. Wah ini mungkin dia nanya kali ya. Kalau orang rajin sholat tapi pacaran beda agama gitu, gimana menurut kita? Ini walaupun jatuhnya bukan kenakalan remaja ya. Apa kenakalan remaja ini? Apa kebodohan remaja juga ya? Kebodohan remaja juga mungkin ya. Mungkin dia rajin sholat tapi pacaran beda agama. Sebelumnya gini nih. Sebelum kita masuk ke pacaran beda agamanya aja ya. Iya. Anda pacaran aja, kalau ente rajin sholat harusnya kan enggak. Iya. Gitu ya. Ini harusnya kalau rajin sholat tuh bener-bener orang bener harusnya enggak pacaran aja. Lah ini pacaran beda agama lagi. Ntar kalau mau nikah segala macam kan sulit. Iya, Ya kan? agak tertantang lah ya. Agak lebih ribet gitu. Ini pasti biasanya orang kayak gini diem-diem. Diem-diem apa tuh? Enggak, biasanya orang tuanya tuh enggak tahu. Oh iya, pasti sih. Biasanya. Pasti sih. Apalagi kalau misalnya keluarganya Islami gitu Wah, ya. itu. Udah ditentang sih. fix. Ada tuh temen gue soalnya begitu. Oh gitu. Wah, ini pasti ditentang sih sama orang tuanya. Kayaknya ini bahas temen gue deh. Oh kayaknya bahas Petrus yang tadi, bukan? Bukan, enggak, Oh, bukan. bukan. Tapi kayaknya ya. Paling Ya, itu beda enggak, agama. bukan. Enggak tahu lah, kita enggak tahu. Tapi ya
Tapi teman Farel mah di MBA enggak? Ini Master of Business Administration. Aduh, lurus banget ya. Maaf ya. Maaf ya. Ada enggak ya? Ini MBA ini, Merit by Accident. Iya, Oh. ada sih, kalau ada ya ada. Cuman ya udah aja. Gua yang temen nggak ada sih. Kalau temen dekat. Oh, sebenarnya kalau misalkan temen deket banget enggak. Iya. Gue paling Cuman tahu aja. Paling tahu ya Iya. temannya teman gitu lah. Iya, Satu iya, pertemanan, iya, satu circle lah, Satu satu circle, circle. satu. Enggak satu circle sih. Iya. Satu pertemanan saling kenal lah ya. Iya, Banyak mutual saya tuh gue tahu sih. Karena Lumayan mungkin beberapa lah. kalau yang apa tadi dibilang seks bebas itu mungkin lumayan banyak, tapi kayaknya kalau yang MBA ada tapi belum sebanyak itu ya. Jangan Iya, sampai lah sebanyak beberapa itu lah aja ya, deh, ya, jangan sampai lah ya. Jangan sampai sebanyak itu gitu. Oke. Jadi serius ya? Jadi serius pembahasannya ya. Ente pertanyaannya nggak apa-apa sih ngasih pertanyaan bagus sih. Iya. Cuma yang jadi agak serius nih pertanyaan. Intinya ya udahlah ya, yang terbaik aja. Ya. Ya terserah masing-masing lah ya. Ya udah aja gitu. Tuh. Sepertinya kita udah mau closing nih, Rel. Udah mau closing? Belum. belum. Sabar Oh dulu. belum. Ente, Soalnya waktunya udah 1 jam 5 menit. ente nih. kelamaan liburan ya kan? Lu lupa kalau closing tuh harus ada tanda produser gini-gini. Oh iya, Gini-gini. X gitu ya. Iya, lupa kan? Belum ada dari tadi produser begini-begini belum ada. X. Sabar dulu. Ini kan dari tadi gue lagi nyari topik nih buka HP. Mungkin produser kita mau berbicara tentang kenakalan remaja yang Nah. dia lakukan. Gue denger nih, Apa Mol, tuh? katanya kru-kru kita yang ada di sini itu adalah orang-orang yang paling nakal segedung ini. Oh gitu. Paling pentolan, jagoan. Paling jagoan, paling pentolan, gak ada lagi yang lebih nakal dari mereka segedung ini. Gimana? Ada yang mau menyampaikan sesuatu Ini nggak? komen, mungkin produsernya Minggu depan, ya Oke, Allah. Minggu depan baik. udah beda Belum menyiapkan. pembahasannya. belum menyiapkan dia. Iya, belum nyiapin nih. Minggu depan udah Ini beda. ada yang komen pas gue SMA setengah dari perempuannya pada MBA. Ah demi apa setengah dari perempuannya? Agak banyak ya. Ini serius gak sih? Nggak Jangan tahu. bercanda loh. Ini Tapi program nasional loh. Anda jangan bercanda loh. tapi dulu tuh gue sempet denger ya dari orang. Lo tau gak sih dulu ah. tuh kan SMA tuh ada yang namanya Rock Amanda ya kalau gak salah ya. Rock Amanda. Gue taunya Brunis Amanda. Rock Amanda tuh kayak gue lupa nama apa. Beda dong. Beda ya, maaf. Ada Rock Amanda tuh yang atasnya span, Heeh. bawahnya rempel gitu. Terus kenapa katanya tuh orang-orang bilang kenapa dulu ada kayak gituan dan dulu pakai gituan karena katanya biar kalau ada orang yang hamil ketahuan. Gue nggak tahu sih itu bener apa enggak. Karena span tuh kan lebih ngetat ke perut kan. Oh, Jadi iya. ada orang yang bilang kayak iya lo pakai rok Amanda atau harus pakai rok Amanda atau pakai rok span biar kalau lo hamil tuh ketahuan gitu. Gue nggak tahu ya ini konspirasi atau gimana. Tapi mungkin sih bisa juga mungkin Iya, karena kan ngetat banget kan tuh kalau span. karena gitu. mungkin udah terlalu parah gitu ya sampai kayaknya Iya. Rockspan tuh bukan sesuatu hal yang nakal gitu loh. Mhm. Sampai waduh dites dulu. Waduh, kok buncit? Kok buncit ya? Emang saya buncit aja. Ya mohon maaf nih habis makan gitu kan. Emang saya buncit aja. Ada jangan gitu dong. Ya kok jadi Aduh, ofensif buncit. gitu nanti ya. Iya. Aduh, buncit dikit. Ente hamil gitu. Buncit dikit USG kan nggak lucu kan? Tuh ada lagi komen. Aduh. Mungkin si sender ini kita sebutnya sender ya. Iya, Di kita Twitter ya. sebutkan. Karena kita nggak tahu ini siapa Iya kan. kita nggak tahu siapa Nggak ada nih. namanya. Setengah dari sekelas. Ya Allah lumayan banyak. Setengah dari ya sekelas. sekitar. Tapi lumayan sih. Lumayan banyak banget loh itu. Kalau setengah dari setengah dari perempuan di SMA emang agak banyak. Agak Cuma banyak, kalau itu setengah lebih dari banyak. sekelas juga lumayan banyak sih. Tetap lumayan banyak. Kayak taruh aja satu kelas 40, 20, 20, 10 sih. Oh, nggak nyampe sih gua. Ah. Nyampe 40. Banyak banget terus. Gue negeri 40 Gua juga SMA. negeri. Hah? Orbitnya kurang tengah lagi. Udah Ya, dong, udah tengah. Emang kan perasaan kagak digeser-geser dari tadi. Oke. Oh. Baik, Iya. produser. Oh, belum. Oke. 3 menit lagi kelas. Emang kamu tahu dari mana kalau misalkan kayak setengah dari perempuan pada MBA? Apakah mereka tiba-tiba cuti sekolah atau Ya. mereka kayak gimana gitu? Oh iya, boleh dong Boleh dong dijelasin. komen-komen kita Kayak- jadi agak kepo nih. Jadi iya, kena kok bisa setengah dari kelasnya Dan gitu. kamu anak mana? Anak Jakarta, anak Surabaya, Iya. Malang, Depok. Ini kan karena Soalnya tuh agak wow gitu loh ceritanya. iya. Atau mungkin kita beda tahun gitu. Karena kita tuh SMA tuh tahun berapa ya? Rel? Kita SMA jatuhnya 2017 ya? 2019. Oh, masuk 17 iya, masuk 2017. Kita 2017 sampai 2019 nih. Jadi kayak mungkin orang udah pada lumayan melek kali ya. Dan mungkin sex education betul. kan kayaknya sekarang udah lebih tinggi lah ya dibanding dulu udah, gitu kan. iya, betul. Gitu. Apalagi dengan sosmed ya. Iya, dengan sosmed jadi mungkin udah pada lebih terbuka gitu lah. Betul. Jakarta nih bos. Itu kan teman sekelas gue Jakarta nih bos. Ya walaupun tidak menjelaskan tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih udah berkontribusi ya. Jakarta dari mana ya? Gue jadi kepo nih. Jakarta mana ya? Karena tahun berapa coba spill tahun berapa gitu. Kali aja mungkin tahun 2010. Enggak, tar dulu. Emang ini ceritanya bener? Gak tahu ya. Kita belum tahu. ini Jangan lo ceritanya. hoax ya. Hah? 2020. 2020 Angkatan kita dong. angkatan kita dong. Wah, harusnya beritanya besar. Harus berita besar betul ya. Iya.
setengah. Coba dong spill. Mau dong namanya siapa? Jangan namanya dong, SMA-nya aja. Jangan juga, sama aja. Yaudah enggak apa-apa. Oh iya SMA sih bener juga. SMA di mana? Jakting, Dapus, Jaksel ya, gitu aja kali ya. Jaktim. Tapi Jaksel. feeling gue Jaktim nih, feeling gue Jaktim. Feeling gue Jaksel. Coba. Ayo, ditunggu nih. Coba ditunggu nih. Gini closing nih. Kita nungguin, Ayo. kita nungguin Dende doang nih. Abis lo jawab kita udah nih. Iya. Dia nggak jawab-jawab, kita langsung closing. Ngerjain ya. Ada nggak? Yang banyak. Astagfirullahaladzim. Oke, nggak usah dibaca lah. Oke, nggak usah. Yang banyak fotonya. Iya, nggak tahu lah ya. Kalau itu udah ini sih. Wah, kayaknya aku tahu. Oke, nggak usah disebut lah. Udahlah. Aku tahu lah. Ya, oke. Kalau itu nggak boleh teman-teman ya, menyebar-nyebar foto kayak gitu nggak boleh ya. Betul. Ini kalau ini bahasan serius nih. Kalau ini bahasan serius nih. Kalau ini gue marah nih, enggak deh. Kalau ini gue agak SJW sedikit nih, nggak boleh ya kayak gitu ya, gitu. Betul. Nggak sebenarnya kalau gue sendiri ya, in the first place ya, nggak usah lah foto-foto. Iya ya. Jujur ya, nih Iya, ya, udah. ini emang Gitu lah ya. ini brengsek ya. Cuma kalau mau langsung aja daripada ente foto. Nggak Ya, beneran, make sense. beneran Bol. Karena kalau langsung kan ya udah concern, lihat-lihatan. Iya, nggak ya ada udah apa-apa nggak ada bukti gitu iya. kan. Ya Cuma pokoknya kalau kayak gini kan harus by consent sih gue pokoknya apapun yang lo mau lakuin sama pacar lo sama siapapun betul. sama siapapun yang penting tuh ada konsen ya. Jangan Betul. sampai kan orang di nyebar itu kan gak ada konsen kan Rel. Gak mungkin dong orang konsen buat disebar gitu loh. Betul. Itu nggak ada sih, nggak mungkin ada. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalkan emang konsen melakukan hal itu, mau konsen melakukan mau digital mau enggak ya terserah deh. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada konsen tuh nggak boleh ya. Ini gue agak SJW nih. Wah, saya sepertinya harus keluarin dari sini. takut serem. Gue udah mengeluarkan asap-asap dari samping kanan kiri. Asap-asap ketikan Twitternya Molin udah keluar nih. Iya nih. Bentar lagi ngetik Twitter nih. Iya nih. Aduh, enggak deng. Aduh. Gue nggak SJW itu juga sebenarnya. Iya. Cuma kalau masalah ini agak sensitif karena teman gue tuh ada yang jadi down banget. Karena itu ya. Karena ini Ya, kan ya, jahat ya. ya kalau itu jatuhnya ya. Betul. Karena memang Gitu. biasanya tuh yang nyebarin biasanya mantan. Bener gak? Iya, makanya jangan pacaran sama orang-orang yang kayak gitu deh, gue rasa. Enggak, intinya dari awal gak usah ngirimin. Udah Betul gitu sih. aja. Iya, Ini dari awal gak usah ngirimin. Dari awal. Iya, Saya di tahu- screening dulu coba Iya, saya tahu cowok-cowoknya Anda gitu. sesayang itu gitu mungkin ya. Percayalah sama dia, tapi jangan udah. Iya, karena Ya. cewek tuh feelings banget sih. Gue Betul. ngerasa juga cewek tuh feelings banget kayak apapun yang bikin lo seneng lah gitu. Mau Betul, gue betul. ini kayak mau gue tapi kayak gitu. Bahkan tahu nggak? Apa? Ini gue pernah dapat berita, nggak tahu lu pernah Mhm. dengar atau enggak juga. Ini bahkan bukan ke anak muda. Mhm. Jadi di salah satu penjara di Indonesia. Gue udah tahu ini. Oke, Tahu lanjut. kan? Salah satu penjara di Indonesia ada Mhm. modus kayak penipuan, kayak apa ya? Pemerasan jatuhnya. Iya, pemerasan. Jadi dia tuh kayak apa ya? Nge-seduce ibu-ibu gitu loh. Aha. Ibu-ibu yang udah ibu-ibu, Mbak-mbak, udah ibu-ibu gitu mbak-mbak, ya. udah berumur. Mhm. Dia ini akhirnya dia menyebarkan foto yang tidak mengenakan busana, Mhm. ngasih ke dia, dan akhirnya itu jadi bahan buat pemerasan dia gitu. Dan bahkan coba kalau kita mikir kan ini apa ya, kalau kita pikir maksudnya dia harusnya udah berumur, Mhm. dia udah pemikirannya lebih ini kan, tapi ternyata masih bisa jatuh sama hal-hal kayak gitu. Hal Jadi kayak nggak gitu, anak muda iya, doang gitu. Bener. Karena emang itu lah, balik lagi cewek tuh lebih ke feelings gitu. Cewek tuh kayak gitu. Bahkan si yang pelaku ini kan udah mungkin udah punya istri, punya suami gitu. Ya, Cuman karena cewek tuh dibikin senang dikit tuh kayak mau berkorban demi lo gitu lah. Ya, bener. Gitu dan ya itu jadinya itu yang men-trigger dia. Oh ya udah deh, gue ngelakuin apa kayak ini karena gue percaya sama lo. Padahal ya ternyata cowok nggak bisa dipercaya gitu. Betul. Jadi hati-hati buat para Kayaknya wanita di sana. tentang perasaan gitu bisa kita bahas minggu depan ya. Kayaknya minggu depan kita bahas Oke, ini kita menarik bahas deh. cinta-cintaan Kita bahas SMA, cinta-cintaan terus SMA cinta-cintaan menarik nih remaja ya. kayaknya. Ini Tentang cinta-cintaan kuliah menarik SMA nih. menarik nih. Dan- Oke. Oke. Kalau gitu pas banget kita udah diminta closing juga buat Mhm. teman-teman sekali lagi yang udah hadir di sini hari ini. Banyak banget, luar biasa, aktif banget teman-teman di chatnya. Thank terima kasih you. banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Kita Mau yang bakal- komen, Ya, yang nggak komen juga nggak apa-apa, yang penting udah nonton dan yang dengerin penting udah kita, nonton, betul gitu. sekali. Jangan lupa terus dengerin kita Betul. cuma di aplikasinya Langit, Langit musik. Musik. Dan jangan lupa ya, jadi di Langit Musik ini juga ada banyak podcast lain. Jadi Betul. mungkin boleh, mungkin butuh ada orang-orang yang lagi butuh healing, boleh dengerin satu podcast kita sama Yes. Andira Hutami itu juga keren banget. Terus habis itu ada sama Bedana Lovel, terus Ya. habis itu ngobrol tentang bola, ngobrol tentang cerita horor tuh banyak banget. Jadi mungkin banyak. selain Celupsnya juga ada gitu. Tapi jangan lupa untuk nonton Celups. Ya, gitu. tapi pokoknya sebelum nonton yang lain harus Nonton Celups dulu. Ya, gitu ya. Priority Konsep nomor kita, satu ya. Prioritas nomor satu tetap podcast Oke. sendiri. Oke, kalau gitu. Terima kasih buat teman-teman Teman-teman. yang udah dengerin dan nonton kita di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan di jam yang sama. Dadah. Dadah.